Apakah harus mengikuti algoritma Shopee untuk mendapatkan banyak penjualan? Dan apakah cukup hanya mengikuti algoritma Shopee, otomatis produk kita bisa dapetin banyak penjualan? Silakan tonton video ini sampai habis. Kita akan bahas semuanya tentang omong kosong algoritma Shopee. Oke, banyak banget di luaran sana yang membahas tentang algoritma Shopee. Entah itu algoritma iklan, algoritma pencarian, algoritma live, dan algoritma Shopee lainnya. Tapi banyak banget juga yang sudah paham tentang algoritma Shopee, sedangkan penjualan tokonya itu masih sedikit atau bahkan tidak ada penjualan sama sekali. Kok bisa begitu? Apa yang terjadi? Dan apa yang bisa kita lakukan? Algoritma Shopee itu terus berubah ya. Jadi sifatnya itu dinamis. Bisa jadi hari ini algoritma Shopee itu yang muncul di halaman paling atas adalah produk-produk yang mendapatkan total paling banyak penjualan. Misalnya 10.000 plus gitu ya. Tapi bisa jadi juga besok produk yang muncul ke halaman pencarian paling atas itu adalah produk-produk yang konversinya itu paling tinggi. Besoknya lagi itu produk yang muncul ke paling atas adalah produk yang rating produknya yang paling tinggi. Entah 4,9, entah 5. Jadi terus berubah-ubah gitu ya algoritma Shopee itu. Dan saya sendiri pun, bahkan orang-orang di luaran sana yang mengaku expert tentang jualan di Shopee itu juga nggak tahu guys. Algoritma Shopee itu berubahnya kapan dan berubahnya kayak gimana. Yang tahu perubahan algoritma Shopee dan sistem algoritma Shopee itu yang tahu ya cuma tim IT Shopee atau tim internal Shopee sama Tuhan yang tahu. Nah terus kalau misalnya berubah-ubah seperti itu mas, apa ya yang bisa kita lakukan sebagai penjual di Shopee supaya produk kita bisa dapetin banyak penjualan? Yang bisa kita lakukan dalam berjualan online, walaupun algoritma itu terus berubah-ubah dan kita tidak tahu pastinya berubahnya itu kayak gimana dan kapan, yang bisa kita lakukan itu riset, testing, dan evaluasi. Nah, riset ini adalah mencari tahu ya, apa sih yang menyebabkan produk itu bisa muncul ke halaman paling atas. Atau riset tentang apa yang menyebabkan produk itu iklannya bisa dapetin banyak penjualan. Atau riset tentang live, yaitu apa yang menyebabkan live itu banyak yang nonton dan juga banyak pembelinya. Jadi kita riset ya, penyebabnya itu kayak gimana. Nah, setelah kita riset dan kita cari tahu, dan kita udah tahu nih ya penyebabnya itu, langkah selanjutnya adalah kita coba, yaitu bahasanya testing. Jadi misalnya ya, kita coba untuk upload nih produk kita, atau kita coba nih untuk mulai live ya produk kita, atau kita mau coba untuk jalanin iklan produk kita. Misalnya ya tadi ya, produk yang muncul ke atas, setelah kita riset nih, ternyata yang paling atas adalah produk yang ratingnya paling bagus. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah coba untuk memperbaiki ya rating produk kita. Dan setelah itu, setelah kita coba, langkah selanjutnya yang terakhir adalah kita evaluasi. Jadi kita setelah coba nih ya, kita udah perbaiki rating produk kita evaluasi apakah produk kita udah muncul ke atas atau belum. Kalau misalnya udah muncul ke atas, berarti analisa kita atau riset kita itu berhasil ya. Tapi kalau misalnya belum, produk kita belum muncul ke atas, yang bisa kita lakukan adalah mulai ulang lagi, yaitu riset lagi ya guys. Jadi itu ya yang bisa kita lakukan, yaitu riset, testing, dan juga evaluasi. Karena balik lagi tadi ya, algoritma itu berubah-ubah dan kita nggak tahu berubahnya itu kayak gimana dan kapan. Langkah selanjutnya adalah mempunyai produk yang bagus. Nah, produk yang bagus ini tuh ada dua hal ya. Bagus karena diterima sama pasar, dan bagus karena kualitasnya memang oke gitu ya. Yang memang kualitasnya itu keren, bagus gitu. Karena percuma kalau kita cuma punya satu gitu ya. Misalnya produk yang diterima sama pasar doang, tapi kualitas produknya itu nggak bagus. Ya paling produk itu nanti booming di awal aja. Nanti pas lama-kelamaan itu penjualannya akan turun. Karena banyak orang yang beli ya, tapi ternyata kualitasnya jelek dan akhirnya ratingnya jelek, ya produknya akan turun gitu guys ya. Jadi bisa dibilang produk yang bagus itu adalah produk yang diterima sama pasar dan juga produk yang kualitasnya memang bagus. Dan enaknya kalau misalnya kita itu mempunyai produk yang bagus ini, kita cukup upload saja tanpa harus memahami sistem algoritma Shopee, otomatis kita sudah bisa dapat penjualan guys. Kalau memang produk kita itu bagus gitu ya. Sebagai contoh saya dulu atau saya kemarin gitu ya, mencoba untuk upload produk baju Indonesia ya, yaitu baju merah putih waktu di bulan Juli. Nah, cuma saya upload aja ya, judulnya pun juga copy paste dari supplier dan fotonya pun juga copy paste dari supplier karena saya dropship gitu ya. Dan itu sudah banyak guys yang beli ya.
tanpa harus saya bedain fotonya, bedain judulnya, harganya bahkan lebih mahal dari punyanya si supplier. Tapi karena produk itu lagi banyak dibutuhkan ya, yang akhirnya ya naik produk tersebut tanpa kita iklanin pun juga bisa naik, cuma kita upload aja. Jadi itu enaknya guys ya, kalau kita bisa mempunyai produk yang bagus. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapetin produk yang bagus? Adalah ya balik ke step pertama tadi, yaitu riset, testing, dan juga evaluasi gitu ya. Tapi kalau jam terbang kalian itu udah banyak gitu ya, pengalaman jualan kalian itu udah banyak, biasanya untuk menemukan produk yang bagus itu nggak susah gitu ya. Kalian tinggal lihat aja tren-tren gitu ya. Misalnya beberapa bulan ke depan itu kan ada 12-12 sama Natal ya. Nah, itu mungkin kalian bisa cari ya produk-produk yang dibutuhkan pas Natal gitu. Jadi seperti itu ya. Tanpa harus kalian itu memahami algoritma, kalau produk kalian bagus, otomatis kalian sudah dapat banyak penjualan. Dan yang selanjutnya adalah menjaga performa toko kalian. Nah, kalau diibaratkan guys ya, dalam perang, kalian menemukan produk bagus itu sama halnya dengan kalian mempunyai senjata yang sangat overpower. Jadi sekali pukul, musuh langsung mati gitu ya, kalau kita menemukan produk yang bagus. Nah, kalau kita menjaga performa toko kita, itu sama halnya dalam perang adalah kita mempunyai armor yang tidak tertembus ya, walaupun dipukul, ditusuk, tidak terjadi apa-apa ya. Jadi penting banget untuk menjaga performa produk kalian. Karena kalau percuma kalian mempunyai senjata yang bagus, tapi pertahanan kalian itu jelek, ya sama aja bisa kalah gitu ya. Tapi kalau kita mempunyai senjata yang bagus dan kita mempunyai armor yang bagus juga, kita bisa jadi nggak terkalahkan gitu ya. Jadi penting banget untuk menjaga performa toko, kayak misalnya performa chat, terus juga performa rating toko kalian. Jangan sampai kena poin, penalti di toko kalian. Penting banget ya untuk menjaga performa toko kalian guys. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan ya, yaitu penting nggak sih untuk memahami algoritma Shopee itu? Jawabannya adalah penting guys ya. Karena kita jualan di Shopee itu kan jualan di platform ya, platform orang gitu kan. Dan setiap platform itu biasanya mempunyai algoritma ya. Bukan cuma di Shopee, di Lazada, TikTok, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau diibaratkan lagi nih dalam perang ya, kalau kita memahami algoritma, itu sama halnya kita memahami tempat kita dalam berperang. Jadi kita tahu nih tempat-tempat atau spot-spot yang bagus untuk menang itu di mana gitu ya. Itu adalah saat kita memahami algoritma, yaitu memahami tempat yang bagus gitu ya saat berperang. Tapi kalau misalnya kalian cuma memahami algoritma yang bagus aja, tapi kalian tidak mempunyai produk yang bagus dan kalian juga nggak menjaga performa toko kalian, ya pada akhirnya algoritma Shopee itu cuma jadi omong kosong doang guys. Karena percuma gitu ya, produk kalian jelek, performa toko kalian juga jelek ya, nggak bakal banyak penjualan ya, toko kalian bakalan sepi gitu kalau cuma kalian paham algoritma aja. Jadi itu ya, balik lagi, jangan hanya fokus ke algoritma Shopee aja, tapi juga fokus dalam mencari produk yang bagus dan fokus untuk menjaga performa toko kalian, supaya kalau diberatkan dalam perang lagi nih, kita tak terkalahkan gitu ya. Mantap banget ya video hari ini guys. Mudah-mudahan, saya berharap ya kalian bisa dapetin pencerahan lah ya, atau terbuka lah ya mata kalian. Jangan hanya fokus untuk memahami algoritma saja, tapi juga fokus untuk mendapatkan produk yang bagus dan menjaga performa toko kalian. Supaya algoritma Shopee bukan cuma jadi omong kosong belaka. Terima kasih and see you. Bye.